Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Lisa Abdullah, mahasiswa dari IAIN Manado. Saya masih membahas tentang evaluasi program pendidikan, namun sekarang saya bahas ialah bab 5-nya. Nah, bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 sudah saya jelaskan kemarin-kemarin dan itu sudah diupload di YouTube saya. Jadi, bab 5 yaitu langkah-langkah evaluasi program. Jadi langkah yang pertamanya yaitu persiapan evaluasi program. Persiapan evaluasi program meliputi penyusunan evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, validasi instrumen evaluasi, menentukan jumlah sampel yang diperlukan, dan penyamaan persepsi antar evaluator sebelum data diambil. Penyusunan terkait dengan model diantaranya model CIFF yang saya jelaskan waktu kemarin di bab 4 atau bab 3 kalau nggak salah. Terus model Medvesel and Mikhail, terus model Stack, model kesenjangan, model Glaser, model Mikhail-Serifan, model evaluasi kelawanan, dan model need assessment. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen evaluasi yaitu pertama merumuskan tujuan yang akan dicapai, yang kedua membuat kisi-kisi, yang ketiga membuat butir-butir instrumen, yang keempat menyunting instrumen, yang kelima instrumen yang telah tersusun perlu divalidasi, yang keenam dapat dilakukan dengan metode sampling. Terus yang ketujuh beberapa hal yang perlu disamakan yaitu tujuan program, tujuan evaluasi, kriteria keberhasilan program, wilayah generalisasi, teknik sampling, jadwal kegiatan, yaitu yang terakhir. Kita masuk ke pembahasan kedua yaitu pelaksanaan evaluasi program. Jadi, evaluasi program dapat dikategorikan evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Dalam pengumpulan data dapat menggunakan berbagai alat pengumpul data antara lain yaitu pengambilan data dengan tes, pengambilan data dengan observasi, pengambilan data dengan angket, dan pengambilan data dengan wawancara. Juga pengambilan data dengan metode analisis dokumen dan artefak atau dengan teknik lainnya. Kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu tahap monitoring atau pelaksanaannya. Monitoring pelaksanaan evaluasi berfungsi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program. Terus teknik dan alat monitoring dapat berupa yang pertama teknik pengamatan partisipatif, yang kedua teknik wawancara, yang ketiga teknik pemanfaatan dan analisis data dokumentasi, yang keempat evaluator atau pelaksana program. Terus yang kelima, perumusan tujuan pemantauan. Yang keenam, penetapan sasaran pemantauan. Yang ketujuh, penjabaran data yang dibutuhkan. Yang kedelapan, penyiapan metode atau alat pemantauan sesuai dengan sifat dan sumber jenis data. Dan yang terakhir, perencanaan analisis data pemantauan dan pemaknaannya dengan berorientasi pada tujuan monitoring. Terus, melanjutkan mengenai sampel, ada 7 jenis sampel yang dapat dijadikan sebagai metode dalam evaluasi program. Di antaranya adalah yang pertama, proportional sampel, kedua, stratified sampel, ketiga, purposive sampel, keempat, quota sampel, kelima, double sampel, 6, area probability sampel, terus yang ketujuh, cluster sampel. Oke, sekian dulu pembahasan di bab 5 ini, semoga bermanfaat buat teman-teman.